Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan ya. Simulasi TKA Matematika Wajib. Ini paket 1 sesuai dengan kisi-kisi ya. Bagian 3 nomor 21 sampai 30. Langsung saja kita mulai. Kita sampai pada kisi-kisi transformasi geometri. Menunya seperti ini, langsung saja. Kita akan bahas nomor 21. Kita punya sebuah titik di sumbu bidang kartesius ya. Titik itu adalah 3,2 secara sumbu X berarti 3, secara sumbu Y 2. Ya kan? Oke, ini pernyataan kita centang benar dan salahnya. Kita mulai dari yang pertama, dilatasi skala 2 adalah 6,4. Dilatasi tinggal dikalikan dengan 2. Di sini kalikan 2, kalikan 2. Nanti posisinya di sini ya, 6,4. Kita lihat dilatasi kalau dilihat dari titik 0 di sini panjangnya 2 kali lipatnya ya, 6,4 dari dibanding 3,2 ya kan, dan ini benar berarti ya 6,4. Sekarang translasi 22 adalah 6,4. Apakah benar? Translasi 2 berarti ke kanan 2, ke atas 2 ya, 2 ke kanan 2 ke atas gitu ya. Ini adalah X-nya, ini Y-nya kan gitu ya. Posisi di sini. Nah, berarti ini 5,4 ya, salah berarti. Ya kan? Refleksi pada pusat sumbu adalah min 3, min 2. Ini adalah pusat sumbunya. Refleksi kita tarik garis gitu saja ya, yang tadinya di sini. Panjang garisnya harus sama dan harus melewati pusat ya. Di sini adalah titik refleksinya min 3, min 2. Ya. Min 3, min 2 berarti benar. Refleksi pada sumbu Y ya adalah min 3, min 2. Ini adalah sumbu Y, refleksi ya, kita lewatkan sumbu Y, ini harus tegak lurus ya, tempatnya di sini. Di sini adalah min 3,2. Di sini min 3, min 2 berarti salah berarti. Ya. Refleksi pada sumbu X adalah min 3, min 2. Ini adalah sumbu X, refleksi terhadap sumbu X, kita tarik garis saja melewati sumbu X dan ini adalah tegak lurus ya, titiknya di sini ya. Ini adalah 3, min 2 ya, 3, min 2. Ini salah berarti. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, masih tentang transformasi geometri ya. Sekarang kita akan bermain dengan rotasi. Tetap titiknya ada di sini ya. Rotasi 180 derajat adalah min 2, min 3. Kita bisa pakai rumus itu ya, matrik rumus yang sin cos itu. Boleh juga langsung saja di sini. Ya, posisinya di sini. Di sini nanti adalah min 3, min 2 ya, min 3, min 2. Nah, di sini min 2, min 3 kebalik ya, jadi salah. Hati-hati, kadang-kadang dibalik gitu aja ya. Rotasi 180 derajat sama dengan refleksi pusat sumbu ya. Di sini refleksi pusat sumbu sama tempatnya ya, dan ini benar. Rotasi 90 derajat adalah min 3,2. Sama dengan tadi ya, tapi sampai 90 derajat aja ya. Titiknya ada di situ, dia adalah min 2,3. Nah, ini salah berarti. Ya, rotasi 90 derajat sama dengan refleksi sumbu Y. Kalau kita di sini refleksikan terhadap sumbu Y, jatuhnya di sini ya, tegak lurus pada sumbu Y ya. Nah, panjangnya sini harus sama dengan sini dan dia titiknya di min 3,2, ini jelas salah. Rotasi dengan 90 derajat sama dengan refleksi sumbu X. Refleksi dengan sumbu X adalah sini ya tadi ya, kayak tadi di soal sebelumnya min 3,2, dan ini jelas salah ya. Rotasi 90 derajat tidak sama ya. Oke, kita soal berikutnya. Bayangan parabola x kuadrat tambah 2y min 1 sama dengan 0 setelah didilatasi dengan faktor dilatasi 4 terhadap titik pusat dilatasi 2,0 adalah. Nah, matrik dilatasi dengan faktor 4 itu seperti ini ya. Kayak identitas tapi di sininya 44 ya, dan kita rumusnya akan seperti ini. Dilatasi dengan 2,0 adalah PQ-nya ya, pusatnya di sini min P min Q ya, seperti ini. X aksen Y aksen adalah hasil dilatasinya, X dan Y adalah koordinat awal ya. Jadi
kita masukkan P dan Q-nya, P-nya 2, Q-nya adalah 0, menjadi seperti ini ya. Matriknya, matrik dilatasinya kita taruh di sini ya, terus ini ya kita geser ke sini ya, kita taruh apa adanya, tinggal Q-nya diganti 0, P-nya diganti 2. Kita rapikan ya, Y aksen dikurangi 0 kan Y dikurangi 0 kan Y ya, Y aksen dikurangi 0 Y aksen maksud Pak Ari. Kita kalikan ini ya, kita kalikan 4 kali X min 2 tambah 0 kali Y kan gitu ya, kita kalikan akan jadi ini 4 kali X min 2 ya tambah 0 kali Y, di bawahnya 0 kali X min 2 tambah 4 kali Y, menjadi seperti ini. Dan 4-nya kita kalikan ke dalam ya, di sini 4X plus min 8 jadinya. Terus kemudian di sini min 2-nya bisa pindah ruas ke sini ya, menjadi plus 2 tambah 8 itu min 6 ya. Jadi X aksen Y aksennya ya bisa kita dapatkan ya. Terus kita substitusikan ke sini ya, kita substitusikan. Jadi tapi sebelum kita substitusikan, kita kan nyari X-nya dulu ya. Yang kita substitusikan kan X-nya. Jadi di sini X aksen sama dengan 4X min 6 ya kan. Jadi sama dengan 4X ini sama dengan X aksen tambah 6, ini pindah ruas ke sini ya. Jadi X-nya adalah 1/4 dari X aksen plus 6 ya. Y aksennya kita pindah juga, X aksen sama dengan Y aksen sama dengan 4Y, maaf ini Y aksen, ini salah ketik Pak Ali ya. Di sini Y aksen maksud Pak Ali. Di sini Y aksen adalah 4 plus Y ya. Jadi Pak Ari rubah mode dulu, nanti Y-nya adalah 1/4 Y aksen. Oke. Kemudian kita substitusikan sekarang. X-nya kan kita sudah punya, Y-nya sudah punya, kita substitusikan ke persamaan asalnya. Jadi 1/4 dari X aksen plus 6 kuadrat tambah setengah kali 2 kali ya setengah Y aksen min 1. Biar aksennya nggak ribet ya, tanda aksen bisa dihilangkan agar tidak ribet ya. Nah ini dikalikan X plus 6 kuadrat adalah X kuadrat plus 12X plus 36 ya. Kemudian 1/4 kalau dikuadratkan adalah 1/16 gitu ya. Kali ini 2 dengan 4 dicoret jadi setengah ya. Setengah Y kemudian min 1 tetap min 1 di sini. Oke. Di sini kita rapikan ya, 16-nya kita kalikan ke dalam ya. 16 kali X kuadrat adalah 1/16 X kuadrat, 16 kali 12 ini bisa kita coret ya menjadi 3/4 X. 16 dengan 36 menjadi 36/16 jadi 9/4 ya. Di sini setengah Y tetap satunya jadikan 4/4 biar apa bisa kita samakan penyebutnya ya. Ini kan 4/4, di sini 9/4 ditambah 5/4 ya. Setelah sampai sini kalikan semuanya dengan 16 biar rapi ya, akan menjadi X kuadrat tambah 12X plus 8Y plus 20 sama dengan 0. Seperti itu jawabannya yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Bayangan titik A yang koordinatnya X, Y karena direfleksikan terhadap X sama dengan min 2, dilanjutkan refleksi terhadap Y3 ya, dan kemudian dilanjutkan dengan rotasi di pusat 0 dengan sudut Pi/2 yang 90 derajat adalah min 4,6. Koordinat titik A nya adalah berapa? Oke. Jadi koordinat titik A nya ini kita misalkan PQ ya. Kalau kita refleksikan terhadap X sama dengan 2, maka rumusnya seperti ini ya. Berarti X nya sama dengan 2, di sini nanti hanya diganti 2 ya. Jadi XY kita petakan menjadi 2H-X, Y ya. Jadi kalau kita punya PQ ya, asalnya A tadi kan PQ ya. Nah ini kita hanya ini kita ganti min 2 ya, menjadi min 4 min XY. Jadi nanti P nya ya akan menjadi min 4 min P. P kan posisi di X ya,
min 4 min E, posisi Y-nya Hi, ya, menjadi Hi, gitu ya. Jadi yang tadinya ini ditransformasikan dengan rumus seperti ini, jatuhnya menjadi seperti ini, ya. Jadi P menempati X-nya diganti P dan Y-nya ganti H. Kemudian kita lanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan 3. Kalau Y rumusnya seperti ini, yang dirubah bagian Y-nya tetap 2H min Y, ya, kayak 2H min X gitu, ya. Kita masukkan 3-nya ini untuk menggantikan H-nya, ya, itu nanti akan menjadi X-nya tetap, ya, di sini 2 kali 3 yaitu 6 min Y. Nah, X-nya tetap, ya, min 4 min P ini apa adanya, Y-nya kita substitusikan ke sini, berarti 6 min H. Kemudian dilanjutkan rotasi pada pusat 0 dengan sudut pi per 2. Ya, kita punya rumus dasar seperti ini, ya, cos min sin, sin cos. Kita masukkan pi per 2 kan 90 derajat, ya, lebih enak 90 gitu aja, kita lebih familiar. Nanti matriks transformasinya menjadi seperti ini, ya, cos 90 kan 0, sin 90 kan 1. Kemudian ini kita kalikan, ya, hasilnya min 4,6. Jadi X aksen yang diaksenkan 3 kali ini yaitu min 4,6 itu hasil perkalian dari matriks transformasi rotasi ini tadi dengan sudut kita, dengan titik kita tadi yang sudah 2 kali ditransformasikan tadi, ya. Kita kalikan, ya, 0 kali min 4 min P 0, min 1 kali 6 min H menjadi min 6 plus H. 1 kali min 4 min P, ya, min 4 min P, ya, nolnya dikalikan ini 0, menjadi seperti ini. Artinya apa? Min 4 itu sama dengan min 6 plus H, ya, min 6 plus H sama dengan min 4, ya, H nya sama dengan 2, dan 6 itu sama dengan min 4 min P, ya, min 4 min P adalah 6, maka P nya adalah min P adalah 10 dan P nya adalah 10, dan PH nya kita sudah dapat, ya, yang dicarikan PH ini, ya. Jadi 2, min 10, kebalik, min 10,2, ya ampun, maaf Ali, melakukan kesalahan, ya. X nya itu P, ya, ini adalah X nya, di sini Y nya, ya. Nah, min 10,2 di sini keliru Pak Ali, harusnya D, ya, min 10,2. Oke. Nah, kadang-kadang ya gini Pak Ali ini salah. Jadi kalau Pak Ali melakukan kesalahan, ya tolong dikoreksi lah. Kadang-kadang nggak teliti. Oke, tapi ini tadi sudah Pak Ali koreksi. Sekarang pada kisi-kisi ketujuh, pengukuran keliling dan luas bangun datar, volume dan luas permukaan bangun datar, ya, dan ruang. Nah, bangun berikut terbentuk dari 5 persegi identik. Jika luas setiap persegi adalah 25 cm persegi, maka keliling bangun tersebut, kelilingnya ini berapa? Kita ingat luasnya, ya, 25. Jadi sisinya adalah akar dari luas, yaitu akar dari 25, yaitu 5. Jadi sisinya 5. Kita ngitung sekarang, ya. Di sini sisinya ada berapa? 1, ada 2, ada 3, 4, ya. Nah, terus ini 5, ini separuh di sini, separuh di sini, ya. Nah, ini kita hitung sebagai 5, ya kan? Kemudian 6, 7, itu terus 8, 9, 10, 11. Ini sama ini, ya, kita hitung sekalian jadi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ada 18. Jadi total keliling adalah 5 kali 18, yaitu 90. Oke, ini mudah banget. Kita lanjutkan masih pada segmen luas-luasan. Jika adalah perbandingan luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas persegi, ya, dalam gambar, maka hubungan ini gimana? Oke. Kemudian mari kita bahas. Kita misalkan sisinya 8 biar enak, ya.
dibagi 2 4 dibagi 2 lagi masih 2, jadi 8 ini enak lah untuk model seperti ini. Jadi ini 8 ya, di sini nanti berarti 4 juga enak sebenarnya ya, angkanya lebih kecil. Luas arsir ya adalah luas segitiga, luas arsir kan ini tadi ya, luas segitiga yang ya, kita kembalikan lagi ini biar gambar aslinya kan gini. Kita akan ingin menghitung luas arsir ini ya. Nah, kita hitung luas segitiga kecil, kita hitung luas segitiga besar. Nah, luas arsir adalah luas segitiga besar dikurangi luas segitiga kecil, gitu ya. Ya. Nah, ini adalah 4 ya. Sebenarnya sisi dipilih 4 lebih kecil angkanya ya. Setengah alas kali tinggi dikurangi setengah alas kali tinggi. Ya. Alas tinggi yang besar ya. Jadi segitiga besar dikurangi segitiga kecil. Ini 8 kali 8 adalah 64, 4 kali 4 16 ya. Jadi 64 dibagi 2 adalah 32, 16 bagi 2 adalah 8 ya, 32 kurangi 8 adalah 24. Jadi luas yang bagian yang diarsir tadi 24. Sekarang kita dibandingkan dengan luas persegi keseluruhan. Luas persegi adalah 8 kuadrat yaitu 64. Ya, luas persegi dibanding luas arsir ya 64 bagi 4 yaitu 8 bagi 3. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan 8 dibagi 3 ini dengan 9 bagi 4. Caranya tinggal ngalikan aja. Ini kalikan dapat 27, ke sini dikalikan 32. Oh, berarti 32 lebih besar dari 87. Berarti P lebih besar daripada G. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ini pilihan yang lebih baik, Pak Ali sarankan 4 ya. Lebih kecil nanti angkanya. Ya, 8 ini tadi Pak Ali milihnya kebesaran angkanya. Lanjut ya. Luas daerah yang berwarna gelap pada gambar di bawah adalah, yang berwarna gelap itu ya yang berwarna keseluruhan, persegi besar tambah persegi kecil dikurangi segitiga yang putih ini ya. Kita hitung dulu segitiga putih biar mudah. Ya, di sini ada alasnya yaitu 4 ya, separuh dari 8. Nah, tingginya dari ini kasih garis bantu ke sini, ini adalah tingginya jelas 8 ya. Nah, kemudian luas segitiga yang kita kasih warna merah sekarang ini setengah alas kali tinggi yaitu setengah kali 4 kali 8 yaitu 16 ya. Nah, luas segitiga yang kecil ya 4 kali 4 yaitu 16. Luas segitiga yang besar adalah 8 kali 8 yaitu 64. Nah, luas yang gelap ya ada luas yang besar ditambah luas yang kecil ditambah luas dikurangi luas segitiga yang merah ya. Kalau kita hitung ya 64 jawabannya. Oke, untuk 27 jawabannya E. Lanjut, perhatikan gambar. Jika diameter lingkaran adalah 14 cm maka luas daerah yang diarsir adalah, kalau diameternya 4, jari-jarinya berarti separuhnya yaitu 7 ya. Luas tembereng ya ada luas juring dikurangi luas segitiga. Di sini luas juring ini adalah 90 derajat ya sudutnya, ini luas segitiga. Kita ingin menghitung luas tembereng yang berwarna hijau ini ya. Luas juring adalah perbandingan antara 90 dibanding satu lingkaran penuh 360 kali luas lingkaran. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah jari-jari, tingginya juga jari-jari kan gitu ya. Jadi seperempat pi 90 per 360 adalah seperempat ya. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat, ini tetap apa adanya. Dan ini seperempat, pi nya adalah 22/7, r nya adalah 7 ya, berarti kali 7 kali 7. Di sini setengah, alasnya adalah 7, tingginya adalah 7. Ini yang perlu kita coret 7 nya 4 dengan 22 ini kita coret, ini 4 nya tinggal 2, 22 nya 11 ya. Jadi ini nanti akan menjadi 11 kali 7 adalah 77, tetap ada per 2 nya. 7 kali 7 adalah 49 ya. 77 dikurangi 49 adalah 28 per 2 ya. Dan di sini akan 14. Jadi luas temberengnya adalah 14. Ini kalau satu tembereng, padahal temberengnya adalah 1 2 3 4. Jadi luas 4 tembereng ya 4 kali 14 yaitu 56. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat sisi dari segi 4 ini. Sisinya kalau di sini 7, di sini 7. Ya, di sini pasti akar 7 akar 2 ya, karena ini sudutnya 90 derajat. Segitiga siku-siku sama sisi ini. Ya.
Nah, luas segi empatnya sendiri adalah sisi kali sisi. Jadi luas segi empatnya sisi kali sisi yaitu 7 akar 2 kita kuadratkan, ya dapat 7-nya dapat 49, 2-nya tetap 2 dikalikan dari 98. Ya, luas yang diarsir ya ini nanti adalah luas dari persegi dikurangi luas 4 tembereng. Luas perseginya 98, luas 4 tembereng 56, kalau dikurangkan jadi 42, seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Sekarang trigonometri, ya kita akan mulai dari soal yang ada dari pemerintah, soal yang satu paket dengan kisi-kisi ini. Ya, suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Ya, 6 meter sandarkan dinding vertikal, panjangnya 6 ya. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60 derajat. Di sini kita bikin segitiga seperti ini ya. Dan sudutnya adalah 60 derajat. Oke, tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah tingginya ini yang kita tanyakan. Oke ya. Kita pakai sin demi ya. Sin 60 adalah demi, depannya adalah T, miringnya adalah 6, maka T adalah 6 sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3, kita kalikan setengah dengan 6 adalah 3 ya, 3 akar 3 adalah jawabannya. Mudah banget, contoh soal dari pemerintah. Oke, soal terakhir di video ini. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 30 mil, kemudian kapal melanjutkan perjalanan dengan arah 30 derajat sejauh 60 mil. Jarak kapal terhadap posisi kapal berangkat adalah berapa mil? Oke ya, kita ilustrasikan pakai diagram kartesian seperti ini. Ini timur, ini utara. Ya, kapal berlayar ke timur sejauh 30 mil. Ke timur ya ke arah T. Ya. Kemudian kita di sini kan posisi kapal kita tarik garis referensi lagi. Kemudian kapal melanjutkan perjalanan dengan arah 30 derajat sejauh 60 mil. Kalau navigasi dimulainya dari utara. Ya. Jadi 30 posisinya di sini. Oke, sejauh 60 mil. Jarak kapal terhadap posisi awal berangkat adalah ini. Nah, ini tahu, kita tahu sudut, kita cari sudut ini. Sudut ini adalah ini 30, ini 90 derajat ya. Tinggal nambahkan saja. Yang ditanyakan adalah X-nya. Oke, untuk ngitung X pakai rumus kosinus mudah. Jadi X adalah akar 30 kuadrat tambah 60 kuadrat tambah 2 kali 30 kali 60 cos 120. Cos 120 ini kuadran 2. Kuadran 2 bisa kita rubah menjadi cos 180 min 60, ya kan? Nah, ini kita rubah lagi menjadi cos min cos 60. Ya. Di kuadran 2 yang positif sin, kalau cos negatif. Ya. Nah, ini 30 kita kuadratkan, 60 kita kuadratkan ya. Terus ini angka-angkanya, ya ini min 2. Sin cos 60 adalah setengah ya. Kita masukkan setengah. Ya, setengahnya ini kita coret dengan 2 kan gitu ya. Menjadi nanti 900 tambah 3600 tambah 1800 ya. Dari 30 kali 60 ini. Kemudian X-nya adalah 6.300 maaf. Ini kita modif menjadi 900 kali 7. 900-nya ini adalah kalau diakarkan jadi dikeluarkan akar jadi 30 akar 7. Jawabannya yang B. Oke, ini adalah akhir dari pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Kasih like jika kalian senang ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, share ke teman-teman, dan boleh komen kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.